selamat datang di The Corner Talk. Sebelum perkenalan dan ngobrolin seputar topik yang akan kita bahas, kita omongin, aku ada pantun nih. Mau denger gak? Mau dong, pasti mau banget. Apa tuh, gimana pantunnya, Jen? Pasang kuping baik-baik ya, soalnya ini pantun keren banget nih. Zayn Malik nyanyi Pillow Talk. Cakep. Nyanyinya di Kanada. Aduh, jauh bener ya. Halo pendengar The Corner Talk, kita bertemu lagi di The Podcast Perdana. Keren gak? Keren banget sih, itu keren banget. Opening pantun yang keren banget. Nih, ada pepatah kan mengatakan kalau nggak kenal maka tak sayang kan? Benar. Maka dari itu nih aku mau kenalan dulu nih. Perkenalkan, aku Jennifer Karoringo. Biasanya tuh dipanggilnya bisa Jen, bisa Jenny, bisa Go, bisa Jego. Pokoknya apa aja deh, panggil aja. Yang penting pokoknya nama aku itu Jennifer Karoringo. Nah, aku ini Jennifer akan menemani komkorian wahai pendengar yang barangkali hatinya lagi merana nih, lagi galau. Atau baru bangun tidur nih, baru mungkin tadi ada mimpi sesuatu gitu kan. Nah, aku nggak sendiri, nggak jomblo, nggak sendiri kayak mungkin kayak komkorian yang udah jomblo bertahun-tahun nih. Sendiri banget gak tuh? Aku bakal ditemenin sama rekanku yang bernama Ila. Halo Ila. Halo Jen, halo semuanya, halo sobat komcorian. Oke guys, jadi aku di sini. Nama aku Dila Firani, biasanya disapa Ila aja, jadi nggak sebanyak sapaannya Jen yang bermacam-macam ragamnya gitu kan, aku simpel aja. Dan aku sama Jen ini bakal nemenin kalian selama 30 menit ke depan nih, dengan topik yang tentunya seru banget untuk jadi pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum kita ke topik pembahasan nih kan, aku mau nanya dulu nih, sobat komcorian, mimpi apa sih semalam? Dan Jen gimana? Kamu mimpi apa deh semalam? Kalau mimpi semalam, kalau diingat-ingat mah pasti nggak ingat semua dong ya. Namanya juga kalau mimpi baru bangun tidur, mimpi nggak lama langsung lupa semua gitu kan. Beberapa doang yang ingat pokoknya. Tapi kalau semalam aku tuh ingetnya aku mimpi aku ada di kampus tercinta. Buset dah, di kampus tercinta kan di mana kampusnya? UMN. Karena udah lama banget nih ngerasain terakhir offline. Sebenarnya sih aku nggak pernah ke UMN sih terakhir. Sama. Relate. Relate banget nih. Mungkin komponen juga beberapa dari kalian nggak pernah nih ke UMN gara-gara si virus COVID kan. Iya. Di UMN tuh aku tuh kayak mimpi ada zombie gitu kan, kayak freak banget sumpah mimpinya. Aduh, zombie di kampus tercinta gitu. Jadi gimana tuh kelanjutannya? Penasaran banget nih, soalnya aneh banget ya, aku sampai malu ceritainnya. Kamu nggak apa-apa, santai gimana? Pokoknya nih intinya tuh di kuliahan di UMN ada zombie, nggak ada dosen, pokoknya semuanya zombie. Pokoknya kayak satu kota tuh jadinya masyarakat tuh jadi zombie semua gitu, termasuk dosen sama murid-murid. Nah, di mimpi aku itu aku satu-satunya nih mahasiswa yang masih menjadi manusia, yang lain semuanya zombie. The one and only ya, Jen? Iya, the one and only, kayak lagu siapa tuh. Terus lari-lari lah di UMN. Tapi namanya mimpi kan abstrak gitu, gak jelas. Nah, nanti lagi lari-lari tiba-tiba pindah ke scene lain gitu. Pindah ke scene di mall, lagi refreshing gitu habis kejar zombie. Aduh, keren kan ya, capek gitu kan. Mau ngadem, ke mall dulu kali ya. Panas habis dikejar zombie, mau ngadem dulu ya kan. Bener. Iya gitu. Kalau Ila sendiri gimana? Mimpi apa semalam lah? Apa nggak ada mimpi nih? Aduh, aku mimpi sih, tapi singkat juga sih, sama abstraknya, berantakannya. Singkat banget, aku juga ada di tempat yang bahkan aku kayak asing gitu loh. Sebenarnya ini tuh tempat apa gitu. Aku kayak ngerasa belum pernah kesini. Terus tiba-tiba move lagi nih ke tempat yang lain. Dan yang sama, aku juga nggak kenal juga tempatnya di mana, nggak tahu kenapa bisa ada di situ gitu. Emang nggak jelas banget kan. Jadi pasti nih sobat komcorian dan pendengar yang lain juga kan udah tahu ya, kalau setiap manusia tuh pasti pernah bermimpi nih dalam tidurnya. Mimpi itu datang ya dengan ragam bentuk gitu kan. Ada yang emosional, haru banget nih, sampai kadang sambil tidur kita tuh bisa ngeluarin air mata. Ada yang singkat banget, atau abstrak nih kayak aku sama Jen alamin semalam gitu. Nah,
dari semua bentuk mimpi itu pasti setiap orang tentunya ingin banget nih mimpi yang menyenangkan, apalagi bikin perasaan berbunga-bunga gitu kan. Misalkan yang mimpi ketemu ayang gitu kan. Karena ya kalau mimpi yang menyenangkan biasanya tidur kita lebih nyenyak, iya nggak sih Jen? Setuju banget lah. Nah, tapi sayangnya nih untuk dapetin mimpi yang kita mau nih, mimpi yang kita harapin itu rasanya susah banget gak sih lah? Ya susah sih, soalnya ya gitu, tahu sendiri kan mimpi datangnya tiba-tiba. Tiba-tiba kita datang gitu kayak. Tiba-tiba banget ya tuh. Kadang-kadang kita tuh lagi bad mood, pengen cepet-cepet tidur nih, pengen mimpi biar moodnya balik lagi, biar kita happy lagi. Nggak jadi sad girl atau sad boy nih, kayak mungkin konkuren sekarang lagi sad girl atau sad boy nih. Aduh, siapa tuh ya? Tapi pas tidur malah nggak mimpi apa-apa nih, padahal kita udah ber-expect, gue mau tidur nih biar mimpi sesuatu yang mungkin nanti gue bakal happy kalau gue bangun-bangun, atau gue banyak masalah nih, gue mau lupain masalah gue dulu lah, mau tidur lah biar mimpi biar gue happy gitu. Iya benar-benar. Tapi pas tidur malah nggak mimpi apa-apa gitu, kecewa gitu, kosong gelap gitu, cuman hitam gitu. Nah tapi kadang juga mimpinya tuh nggak sesuai ekspektasi nih, lagi sad mau tidur mikirnya sih biar happy, perbaiki mood, dapat mimpi yang bagus gitu. Tapi nyata itu enggak kan? Iya kan lah. Sering banget sih kayak kita tuh mau mimpi, mau istirahat, dapat mimpi yang seru deh gitu. Tiba-tiba jatuhnya malah mimpi horor atau ketemu zombie, ya enggak sih? Nyindir siapa lah? Aduh, ketemu zombie. Lanjut gimana tuh Jen? Nih, kadang malah dapat mimpi yang bikin kita tambah sad lagi nih. Kayak yang tadi Ila bilang tadi nih. Lagi tidur bisa aja kan keluar air mata, dramatis banget lagi tidur keluar air mata. Dramatis banget kan, keringetan lagi kadang. Banyak orang yang pikir tuh kita tuh nggak bisa kendaliin mimpi, tapi sebenarnya bisa nggak sih kita kendaliin mimpi? Menurut Ila, kita bisa nggak kendaliin mimpi? Aduh, gimana ya? Sebenarnya bisa nggak sih? Nah, aku mau ajak sobat komcorian juga nih. Menurut kalian kita bisa nggak sih ngendaliin mimpi? Nah, kalau menurut aku pribadi nih ya Jen, sebenarnya kita tuh bisa ngendaliin mimpi, tapi nggak setiap mimpi bisa kita kendaliin gitu loh. Kayak seenggaknya ya sekali nggak sih seumur hidup kita bisa ngendaliin mimpi, dan bener nggak sih kayak gitu? Bener sekali lah, kita bisa kok kendaliin mimpi kan. Ya, ini tuh bukan sesuatu yang impossible atau yang gak akan bisa kita lakukan gitu. Mimpi itu kita alami, tapi kita tuh juga bisa ubah sama kendaliin sesuai apa yang kita mau gitu loh. Seakan-akan mimpi yang kita alami tuh kayak di dunia nyata nih, kayak sekarang. Kayak misalkan sekarang nih, aku begini nih. Ini bisa aja aku lagi mimpi gitu kan, kita gak ada yang tahu. Nah, mimpi yang bisa kita kendalin itu namanya apa sih? Kira-kira Ila atau sahabat konkuren ada yang tahu nggak? Mimpi yang kita kendalin itu namanya apa? Aku tahu nih, aku mau duluan nih sebelum apa tuh? Spill. Langsung jawab gitu, aku mau duluan nih. Jadi setahu aku namanya tuh kalau nggak salah nih ya, lucid dream. Bener nggak sih Jen? Betul sekali, 100 buat Ila. Kangen kali ya, bangga banget kan dapat 100 gitu dari Jen. Bener banget, namanya lucid dream lah. Nah, kalau kalian mau tahu nih gimana sih cara kerja lucid dream, gimana kita bisa dapetin lucid dream, pokoknya apapun ya tentang lucid dream itu, kalian sebagai pendengar sobat komkarian harus dengerin aku dan Ila ngomongin podcast kali ini membahas mengenai lucid dream. Nah, bener banget. Jadi sobat komcorian harus banget nih dengerin podcast kali ini dari ujung awalan tadi, si Justin ke Kanada kan ya, sampai ujung 30 menit ke depan, karena kita udah tahu juga topik pembahasan kita kali ini yaitu tentang lucid dream. Nah, sebelum lebih jauh kan Jen, gimana kalau Jen jelasin dulu nih, lucid dream itu apa deh? Oh, Ila suruh aku nih yang jelasin jadinya. Kayaknya sobat komcorian awal-awal nih suka banget nih sama Jen nih, jadi Jen dulu aja deh. Nih, kalau pada kepo, pengen kepo banget, semuanya kepo, kalian pasang kuping baik-baik nih mendingan. Lucid dream itu adalah kondisi itu ketika kita lagi mimpi, tapi dalam mimpi itu kita tuh sadar, kita aware. Tahu banget nih kita lagi mimpi. Misalkan kayak, kalian pernah gak sih lagi mimpi terus kalian di mimpi tersebut kayak, ini mimpi, pasti gue lagi mimpi nih. Oh, ini mah mimpi doang. Mau cepet-cepet keluar dari mimpi ini deh gitu. Karena sejujurnya tuh aku pernah banget nih ngerasain kayak gini. Pas itu aku mau tau banget ya. Mau tahu banget sih, aku selalu kepo sih anaknya ya. Jadi gimana tuh? Gak apa-apa, kepoin aku aja, aku senang kok dikepoin. Asik. Gimana? Pas itu aku mimpi kayak
bener-bener horor banget sampai-sampai aku masih inget mimpi itu sampai sekarang. Padahal tuh mimpinya udah lama banget, udah bertahun-tahun deh pokoknya. Aku lupa tepatnya kapan, tapi pokoknya tuh udah bertahun-tahun lalu. Aku kayaknya masih SMP atau SD gitu. Pokoknya gara-gara mimpi itu aku jadi bangun dan takut banget ya di mimpi itu. Nah, aku tuh pas itu mimpi kayak ibu aku ada di bawah pohon gitu, sumpah. Gak jelas banget gitu. Random banget ya di bawah pohon gitu kan. Nah, itu tuh namanya lucid dream. Aku tuh aware kalau aku tuh lagi mimpi. Nah kalau kita lagi mimpi kan pasti langsung pas bangun tuh kita lupa gitu kan. Gara-gara otak kita pas kita lagi tidur kan bekerja hanya sedikit kan. Iya benar, pas otak tadi aku sampai tipe nih, saking semangat banget mau ngejelasin lucid dream ke sobat Komcorian gitu gak sih? Jadi pas kita tidur itu otak tuh pasti kerjanya juga lebih sedikit gitu dibanding pas kita bangun gitu, Jen. Betul. Nah selain kita aware kalau kita tuh lagi mimpi, lucid dream itu kalian bisa kendaliin mimpi kalian. Asik banget gak sih? Pasti asik banget gak sih? Kayak kita mau mimpi yang seru-seru gitu, kita kendaliin biar makin seru. Pokoknya kalian bisa kendaliin mimpi kalian sesuai apapun yang kamu mau. Kalian kalau ngefans banget nih sama Justin Bieber yang bakal konser nanti di bulan November, Ila mau nggak nonton konser Justin Bieber? Aku tarik nafas dulu kali ya. Mau dong, mau banget. Tapi ya tahu sendiri lah Jen, dompet aku nih kayaknya nggak mau nih gitu. Nih daripada dompet udah kering, harus ingat lagi buat nonton si Mr. JW ini. Kalian nih Ila sebagai believers bisa banget nih sengaja mimpi ketemu Justin Bieber di dalam mimpi. Enak banget kan? Enak banget gak sih? Lebih kayak close friends gitu gak sih? Private gitu. Tapi jangan salah nih, orang yang biasanya punya kemampuan atau ngerti gimana caranya mendapatkan lucid dream pas lagi tidur, mereka tuh punya gangguan tidur nih lah, misalnya kayak sleep paralysis atau ketindihan pas lagi tidur. Ngomong-ngomong, Ila pernah nggak ketindihan pas lagi tidur? Aku pernah sih ya ketindihan, bukan ketindihan ya, tapi ngerasa kayak berat banget nih pas aku lagi tidur. Tapi sebelumnya sebelum Jen jelasin itu, aku nggak sadar kalau itu adalah bagian dari kondisi lucid dream. Jadi dulu pas bangun itu aku badannya ngerasa kayak capek banget. Padahal kan kita kalau tidur itu pengen banget ya, pas bangun tuh relax, seger gitu kan, biar bisa lebih produktif. Tapi yang ada justru kayak, kok badan pada pegel-pegel, pada capek, gitu nggak sih kondisinya tuh? Bukan, ketindihan tuh kayak kita tuh bangun nih, melek pas lagi tidur, tiba-tiba melek gitu kan. Nah, tapi tuh badan kita tuh bukan capek doang lah, bukan capek kayak Ila yang rasain gitu. Ketindihan tuh kayak badan kita tuh nggak bisa gerak. Wah, lebih parah ya ternyata. Yang gerak tuh cuma bisa matanya doang yang gerak kiri kanan gitu. Wah, ini baru nih buat sobat Komcorian dan aku juga. Pas itu aku pernah ketindihan. Aduh serem banget lah, aku gak mau ngerasain begitu lagi sumpah. Wah aku kayaknya enggak juga deh, cukup beradanya aja capek-capek ya, jangan sampai kayak gitu juga. Sobat Komcorian juga semoga gak yang rasain itu ya, kayaknya ngeri banget nih kalau jadi ekspresi Jen gitu kan, kayak aduh enggak deh gitu, thank banget. Gak recommended sih. Iya emang gak recommended, gimana lanjut? Kalau menurut Ila, lucid dream itu bahaya gak sih kalau tadi habis mendengar kata sleep paralysis sama ketindihan? Nah, kalau aku sendiri ya, pertama tadi aku kayaknya enggak dulu deh ya ngerasain ketindihan. Tapi sebelum aku jawab pertanyaan dari Jen ini nih, Sobat Komcorian pasti punya pertanyaan nih. Dari semua penjelasan yang udah Jen sampein gitu kan. Oh ternyata lucid dream tuh begini gitu. Pasti ada tanya-tanya banget nih. Kira-kira apa sih yang menyebabkan lucid dream gitu? Tenang aja guys, aku di sini bakal lanjutin pembahasan hal itu. Jadi sebenarnya sampai hari ini belum ada penelitian yang pasti gitu mengenai lucid dream atau penyebab dari adanya lucid dream. Jadi data-data yang dikumpulkan pun masih cukup sedikit gitu loh. Tapi tenang aja guys, lucid dream ini bukan kondisi yang perlu kita hindari kok.
apalagi ditakutkan karena kondisi ini bukan kondisi yang membahayakan gitu, apalagi bisnis-bisnis gitu kan, ini kan 2022 gitu kan, bahkan masih ada hal-hal yang disangkut pautin sama mistis-mistis gitu kan. Enggak guys, tapi relax, tenang aja, lucid dream itu umum banget terjadi bagi siapapun, dimanapun, dan kapanpun gitu. Dan biasanya nih, setiap manusia itu setidaknya merasakan sekali dalam hidupnya kondisi atau keadaan lucid dream dalam hidup mereka. Ada juga yang tentunya lebih dari itu. Jen, tau nggak sih, sebenarnya pas Jen ngerasain ketindihan atau lucid dream itu durasinya berapa lama deh? Kalau untuk durasi, aku nggak bisa pastiin juga sih, karena kalau lagi tidur kan waktu kayak terasa cepat banget gitu kan. Benar. Kayak Ila aja kalau lagi tidur baru merem, udah melek lagi, udah pagi lagi gitu kan. Iya kan, nggak terasa gitu kan waktu tidur tuh kayaknya pendek banget gitu. Iya, sama lah kayak lucid dream nih. Aku nggak bisa pastiin berapa sih waktu yang tepat atau rata-ratanya tuh berapa tiap orang yang ngalamin lucid dream ini. Tapi sebenarnya tuh durasi lucid dream tuh tiap orang tuh pastinya berbeda-beda dong ya. Iya pasti, itu berbeda-beda. Nggak tentu gitu pokoknya. Tapi lucid dream nih sudah pasti terjadi ketika rapid eye movement atau yang biasa dikenal dengan REM. Kalian pasti sering banget kan dengar REM. Pasti kalian akan membaca sesuatu yang bertuliskan REM ketika kalian membaca mengenai topik yang tidur gitu. Nah, kalian ini kan REM yang biasa kalian dengar nih menyebabkan kita mengalami lucid dream. Jadi rapid eye movement ini menyebabkan kita tuh mengalami lucid dream. Bagi yang nggak tahu REM itu apa, REM itu periode ketika kalian memasuki fase tidur yang sangat terlelap. Ini tuh ditandai dengan gerakan mata yang sangat cepat, pernapasan juga cepat, aktivitas otaknya itu menjadi lebih banyak itu. Biasanya kalau tidur biasa kan aktivitas otaknya kan sedikit kan, karena otak yang bekerja tuh hanya rendah gitu. Tapi ketika kita lagi lucid dream, otak yang bekerja tuh jadi lebih banyak. Nah, biasanya orang yang memasuki periode REM itu sekitar 90 menit atau 1,5 jam setelah tidurnya tuh melelap. Nah, REM itu nantinya akan berlangsung selama 10 menit. Jadi, kalau aku pikir-pikir mungkin lucid dream itu berlangsungnya sekitar 10 menit kali ya. Nah, benar banget nih Sobat Komcorian. Jadi, lucid dream itu durasinya biasanya saat terjadi kepada seseorang yang sedang tidur, itu cuma 10 menit. Itu sebentar banget kan? Dan karena hal itu dipengaruhi oleh rapid eye movement yang udah dijelasin Jen tadi. Nah, kondisi rapid eye movement ini juga, tenang aja guys, aku mau ingetin lagi bahwa kondisi ini tuh bukan kondisi yang mengkhawatirkan gitu. Kondisi ini tuh menjaga tubuh kita saat tidur dari gerak yang mengikuti mimpi. Jen, kamu bisa bayangin kan, tadi kalau di mimpi kamu itu kamu dikejar-kejar zombie, terus pindah ke mall gitu, kita lari-lari kan, pindah-pindah tempat. Dan kalau nggak ada kondisi rapid eye movement ini, tubuh kita bisa sambil merem juga ikut lari-lari. Apa nggak bakal heboh tuh satu rumah malam-malam kan kamu lari-lari gitu. Heboh banget pastinya, apalagi di rumah aku ada ibu-ibu Facebook gitu. Pasti kalau aku lari-lari gitu, ibu aku siaran langsung kali ya, mungkin di Facebook bisa jadi viral gitu. Bisa lebih viral nih ya nih Jen, besok-besok tiba-tiba pas keluar rumah kayak, oh kamu yang kemarin lari-lari gitu ya, kayak gitu, pasti terkenal banget sih. Lebay banget gitu juga ibu-ibu. Lanjut lah. Bener banget, jadi REM itu sangat menguntungkan kita saat kita tidur dan juga mengontrol durasi dari lucid dream itu sendiri loh guys. Nah, sebelum Jen ngejelasin lebih lanjut nih tentang materi lucid dream itu sendiri, aku mau disclaimer dulu, terutama buat Sobat Komcorian dan pendengar lain yang mungkin aja masih bingung nih sampai sejauh ini. Kondisi lucid dream itu jika terjadi secara terus-menerus, misalkan setiap hari kamu terus merasa bahwa kok aku kayaknya ngerasain lucid dream terus ya gitu. Kemudian disertai dengan gangguan tidur, apalagi sampai menimbulkan rasa panik selama tidur, kecemasan atau gangguan psikologis lain yang benar-benar bikin kita justru jadi susah tidur. Padahal kan gini, seharusnya lucid dream itu bisa bikin kita excited untuk istirahat, terutama tidur, karena kita bisa kontrol mimpi kita gitu kan. Tapi kalau udah dalam kondisi yang parah seperti itu, kita justru merasa cemas, panik gitu, nggak ada salahnya loh guys, kita datang ke dokter dan sampai-sampai kita jelasin nih kondisi yang sedang kita alamin itu apa. Iya kan Jen? Setuju banget lah. Setuju banget aku pokoknya dengan penjelasan yang dikasih sama Ila tadi.
Soalnya beberapa orang yang berusaha mengontrol mimpi atau berusaha ingin mengalami lucid dream, biasanya tuh mereka end up terjebak di situasi setengah sadar. Setengah sadar itu kayak gimana sih sebenarnya? Nah, setengah sadar itu kayak misalkan Ila atau sobat kongkorian tuh lagi berada di antara mimpi dan dunia nyata. Jadi kondisinya badannya tuh nggak jelas nih antara badannya tuh lagi di mimpi, otaknya lagi di mimpi, atau lagi tertidur lelap di dunia nyata. Nah, ketika kamu mengalami kondisi seperti itu, kamu itu bakal ngalamin halusinasi yang hebat banget di tubuh kalian. Padahal tuh tubuhnya lagi tidur kan. Bahkan dalam kasus yang lebih parah nih, dream claustrophobia terjadi. Dream claustrophobia itu selamanya tuh terjebak dalam mimpi, maksudnya gitu. Dan nggak akan bisa bangun dari mimpi tersebut. Kalau udah ngalamin yang kayak gini, gimana sih cara kita bangun dari lucid dream? Nah, jadi aku yakin banget sih ya sebelumnya ada beberapa orang yang enggan atau bahkan nggak mau gitu kan ngerasain lucid dream karena khawatir nggak bisa bangun lagi dari mimpi itu seperti yang Jen jelasin tadi kan. Tapi tenang guys, aku punya satu tips yang biasanya sering digunain banyak orang untuk bangun dari lucid dream, yaitu dengan distraction sesuatu yang memiliki efek membangunkan kita dari tidur. Nah, biasanya yang paling ampuh itu yang paling sering banget dilakuin oleh banyak orang adalah pasang alarm. Nah, Sobat Komcorian pasti relate banget sih kayak aku, yang terutama kalau pasang alarm itu berderet, alias pasangnya setiap 5 menit sekali itu pasti bunyi, atau ada yang bahkan sampai setiap 30 detik sekali pasti bunyi gitu. Dan alarm itu biasanya berhasil bangunin kita kan, kayak kita tuh risih denger suara alarm setiap detik gitu. Dan dari distraction itu kita bisa bangun nih buat matiin alarm aja gitu, dan kita juga bangun dari lucid dream yang kita alamin. Tapi setelah itu kita bisa tidur lagi, lanjut aja lah gitu, yang penting besok nggak ketinggalan kelas kan. Jadi kita nggak perlu khawatir deh kalau kita nggak akan kebangun dari lucid dream. Oh ya Jen, aku juga mau lanjut ini nih. Kamu tadi bilang kan, kalau mengalami lucid dream itu ada mimpi yang terasa real banget tuh, sampai kita sering banget bingung, ini sebenarnya mimpi atau nyata gitu kan. Nah, itu kenapa ya kira-kira bisa terjadi? Kalau setahu aku ya, Sobat Kongkan nih harus paham juga nih kalau lucid dream itu ada yang terasa bener-bener nyata banget, sampai kadang tuh yang ngalamin tuh bingung sendiri itu nyata atau mimpi ya. Kadang lucid dream yang bener-bener bisa kita kendalin dan nyata banget itu memacu detak jantung. Nah, karena detak jantungnya menjadi lebih cepat, sistem pernapasan dan gerak bola mata yang sebelumnya lambat jadi lebih cepat dan aktif juga dong, bener dong? Bener. Jadi sistem gerak tubuh juga ikut jadi cepat dan kurang teratur gitu kan, Jen? Iya bener. Nah, hal yang terjadi itu, yang kayak pernapasan, bola mata, detak jantung jadi berdebar-debar. Itu tuh saat tubuh kita tuh bener-bener nyenyak banget gitu. Jadinya banyak yang mengidentifikasi bahwa fenomena lucid dream ini dijumpai pada tahapan paling akhir dari tidur. Nah, saat kita ngalamin lucid dream nih, kita akan diselimuti rasa sadar yang cukup, dan gak heran jadinya mimpi yang ada menjadi dapat dikendalikan secara penuh oleh si sang pemimpi ini. Nah, Ila, kalau orang biar tahu nih, kalau dia tuh lagi lucid dream, itu gimana sih? Soalnya kan ada orang yang suka gak sadar gitu loh. Iya sih, aku sering banget ketemu sama teman-teman yang kayak gak yakin kalau mereka tuh baru aja ngalamin lucid dream atau sedang mengalami lucid dream gitu. Jadi masih banyak banget orang yang kurang ngeh tentang lucid dream itu gimana atau apa gitu. Nah, terutama Sobat Komcorian ya, ciri-ciri kita sedang mengalami lucid dream itu biasanya kita ingat dengan detail mimpi apa yang kita alami itu loh. Jadi kayak sampai wajah, warna baju, atau bahkan detail-detail suara-suara yang kita dengar di mimpi itu kita dapat inget gitu loh pas kita bangun. Dan biasanya tuh sampai kita ngerasain setiap hari seharian itu produktif juga kita masih ingat, kita masih bisa menceritakan kembali apa sih yang kita alamin saat mimpi itu. Selain itu, kalau biasanya kita mimpi ya kayak belas aja gitu alurnya, kayak aku tadi tiba-tiba di tempat A, di tempat B, ketemu si A, ketemu si C, yang aku nggak jelas gitu ketemu siapa. Tapi kalau kita sedang mengalami kondisi lucid dream, kita bisa atur nih alur mimpi kita mau dibawa kemana gitu kan. Asik, udah kayak lagu aja gak sih Jen? Mau kemana gitu. Oke, selain ngatur alur mimpinya juga, saat lucid dream itu biasanya kita bisa ngatur nih mau bangun atau melanjutkan mimpi.
Jadi kayak yang dikhawatirkan sobat komcorian tadi, takut nggak bangun gitu, sebenarnya kita nggak perlu khawatir guys, karena kalau kita udah ngalamin lucid dream, sambil ngalamin itu kita tuh bisa kayak kayaknya stop deh, aku nggak mau lagi nih ngerasain ini gitu. Kita bisa atur mau bangun dari mimpi itu atau mau lanjutin mimpi itu. Pokoknya we can control everything deh. Keren banget kan kalau lucid dream itu. Nah Jen, jadi kalau sekeren itu pasti ada pertanyaan. Kalau keren-keren kayak gitu, itu sebenarnya baik atau buruk sih? Kalau menurut aku, yang pasti segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh nggak ada yang perfect ya. Benar. Aku setuju banget sih. Semuanya tuh nggak ada yang perfect. Ada baiknya, ada buruk, yang nggak semua baik, nggak semua jahat. Kayak misalkan ada seseorang yang lagi jahatin sobat komkornya nih. Itu tuh orang nggak boleh kalian pikir tuh semuanya jahat di dalam diri mereka. Pasti dia tuh ada sedikit kebaikan. Iya benar-benar. Jadi big no banget judge seseorang dari satu kesalahan gitu kan? Iya, itu nggak boleh banget sih. Nah, sama aja nih kayak lucid dream ini. Lucid dream ini juga sebenarnya tuh ada beberapa manfaat dan ada beberapa kerugian juga yang tadi udah aku kasih tahu di awal-awal gitu kerugiannya. Nah, manfaatnya itu misalkan kayak mengurangi kecemasan kalian. Nah, ketika kalian lagi punya kontrol selama lucid dream, kontrol yang kalian miliki ini akan membuat kalian merasa lebih kuat. Tapi ketika kalian sadar kalau kalian sedang bermimpi, terus bisa buat cerita dan akhir ceritanya ini bakalan jadi terapi gitu nggak sih buat orang-orang yang lagi punya masalah anxiety gini? Kayaknya bisa deh, soalnya kan kita bisa kasih ending yang sesuai harapan kita gitu kan. Dan ini juga udah terbukti gitu kalau lucid dream ini berfungsi untuk mengendalikan mimpi mereka dan dalam beberapa kasus bisa mengurangi kecemasan. Nah, kemudian manfaatnya itu ada lagi nih, misalkan kayak kalian bakal punya motorik yang lebih baik. Aku pernah baca di studi kasus gitu sih, bukan studi kasus sih, kayak pokoknya kayak karya ilmiah gitu deh pokoknya, yang nunjukin kalau dengan adanya lucid dream ini mungkin akan meningkatkan hal sederhana, seperti kayak mengetuk jarinya tuh jadi lebih cepat nih selama mengalami lucid dream. Ada bagian dari otak yang menjadi sedikit lebih aktif karena kita dapat membayangkan gerakan saat terjaga atau menjalankannya selama kita mengalami lucid dream ini. Nah, namanya juga lucid dream itu kita kan kayak membayangkan kita tuh mau skenario mimpi itu kayak apa sih. Jadi kita kayak menciptakan segala sesuatu mimpi kita tuh based on ourselves aja gitu, maunya kayak apa gitu kan. Iya benar-benar. Nah, karena itu kita tuh bakal jadi lebih kreatif juga. Ih gila, lebih kreatif nggak sih by lucid dream gitu? Keren kan? Keren banget nih sebagai untuk pelatihan meningkatkan kreativitas. Nah, beberapa orang yang menjadi bagian dalam penelitian nih, ini sudah diteliti. Lucid dream itu rata-rata mengaku mampu memunculkan ide atau wawasan baru lebih cepat. Mereka tiba-tiba jadi lebih kreatif gitulah gara-gara lucid dream. Ih keren banget sih. Jadi lebih kreatif, selain kita bisa ngatur alur kita mimpi itu mau gimana, mau ketemu siapa, mau di mana gitu kan. Pas bangun, kita juga udah berhasil ningkatin kreativitas kita gitu kan. Benar. Nah, ada juga orang yang lucid dream itu mereka tuh menciptakan karakter mereka di dalam mimpi mereka masing-masing gitu. Keren banget sumpah. Oh keren banget sih, keren. Lucid dream itu tuh sebenarnya nggak bahaya lah. Tapi kalau misalkan kalian punya gangguan mental nih, itu nggak disarankan banget sih untuk mempraktikkan hal lucid dream ini. Soalnya kekurangan dari kondisi lucid dream ini tuh kayak pemimpi menjadi sulit terbangun gitu dari mimpinya. Walaupun kalian udah digoyangin sampai gempa bumi, dikasih suara kencang, disiram air kadang. Pemimpi yang sedang mengalami lucid dream itu pasti tuh nggak akan bisa bangun gitu kalau kalian punya gangguan mental. Lalu kalau kalian punya gangguan mental tuh pasti susah banget membedakan ini mimpi atau nyata sih. Nah, kondisi ini tuh konkuren nih harus paham banget nih. Kasus ini tuh disebut dengan derealization. Derealization itu kayak berupa kondisi hidup di kenyataan yang tampak tidak nyata. Itu gimana ya jelasinnya? Itu kayak maksudnya tuh kalian lagi mimpi lucid dream. Nah, tapi lucid dream itu kan berarti kalian tuh bisa kendali mimpi kalian nih. Nah, tapi kalau misalkan amit-amit mengalami derealisasi nih, kalian tuh nggak sadar kalau itu tuh lucid dream gitu nih. Jadi kalian tuh menikmati banget mimpi kalian sampai nggak mau bangun. Nah, nanti kalau udah bangun nih, kalian bakalan merasa
merasanya kayak capek banget, kelelahan yang mendalam. Seseorang yang bisa ngendalin mimpinya tuh kayak sering banget ngalamin lelah banget, capek banget setelah ia terbangun dari mimpi. Soalnya kan ketika kita lagi tidur kan harusnya tuh otak istirahat, badan istirahat kan. Iya benar. Jadi tapi kan karena kita ngatur nih kita mau apa, mau gimana di mimpi kita, jadi badan kita tuh sebenarnya istirahat, ikut kerja lagi tanpa kita sadarin. Iya benar. Nah, gara-gara ini tuh capek badan tuh akibatnya gara-gara kalau tidur kan harusnya istirahat, tapi kalau kita lagi mengalami lucid dream, itu tuh badan, otak tuh dipaksa bekerja terus. Jadinya ketika kita lagi tidur dan bangun, jadi badannya tuh rasa capek banget gitu. Lalu kalau memaksakan lucid dream tuh ada namanya resiko juga, resiko sudden arrhythmic. Nah, sudden arrhythmic itu misalkan disebut juga dengan death syndrome. Itu bisa aja terjadi loh, Lah. Apa tuh? Itu gimana tuh? Kurang lebih secara garis besar tuh gimana? Nih, aku ceritain dulu ya, aku kasih tahu. Ini tuh jarang banget sih dapat dipicu dari gangguan internal lainnya seperti sesak napas, kram perut, hingga serangan jantung. Nah, tapi itu sampai saat ini tuh belum ada sih ditemukan kasus seseorang yang meninggal karena terlalu jauh bermimpi saat tidur. Jadi sudden arrhythmic atau death syndrome ini itu tuh lagi mimpi tapi tiba-tiba tuh kayak detak jantungnya jadi lebih cepat gitu. Terus karena detak jantung lebih cepat jadi menyebabkan sesak napas. Lalu bisa kram perut. Nah, seseorang yang menjelajahi mimpinya terlalu jauh ini bisa jadi dapat sudden arrhythmic ini. Jadinya bisa kayak meninggal gitu loh. Oh, jadi sebenarnya bukan berarti lucid dream bisa menyebabkan kematian gitu, pasti dipicu dengan kondisi-kondisi lain ya, Jen? Betul. Nah, itu kan karena setiap hal yang terjadi itu balik lagi, pasti ada plus minusnya nih, tergantung dengan kondisi yang kita alamin masing-masing. Kalau emang udah terasa parah banget nih ya kayak yang kita saranin tadi kan, Jen? Nggak ada salahnya kalian buat pergi ke ahlinya, misalkan dokter gitu, dan jelasin sejujur-jujurnya kalian tuh ngerasain apa gitu. Jangan malu buat ngejelasin kondisi kalian gitu, karena mereka ahli, mereka pasti tahu nih solusi yang bisa kalian dapatkan dan bikin kondisi kalian tuh jauh lebih baik. Nah, sebentar. Ini aku mau lihat jam dulu nggak sih sekarang? Sebentar. Wah, nggak terasa banget. Udah 30 menit aja, Jen, kita di sini, ya ampun. Cepet banget lah, nggak kerasa. Cepet banget kan, iya kan? Atau terus sih omongannya. Udah lebih gak sih, Sobat Komcorian? Udah lebih 30 menit gak sih? Pokoknya, tadi tuh seru banget kan pembahasan mengenai lucid dream dari aku sama Jen. Nah, sayangnya teman-teman, terutama Sobat Komcorian, kita harus say goodbye dulu nih di sini. Tapi tenang, sebelum bener-bener say goodbye, Jen, kamu mau kasih pantun lagi nggak nih selain Justin Bieber yang mau konser nih? Kan ada. Pasti ada lah. Masa nggak ada sih buat Ila, apalagi buat Sobat Komcorian. Keren. Apa tuh pantunnya kali ini? Dengerin ya. Ini pantunnya rada nggak jelas gitu sih, tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Pasti asik sih. Nih, ada kucing jatuh ke parit. Aduh, sakit nggak sih itu tuh? Jatuhnya karena curi makan. Nggak kerasa udah 30 menit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mantap. Wih. Oke deh, segitu aja perjumpaan kita kali ini. Bye Sobat Komcorian. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.